membahas ya, akhlak Ahlus Sunnah terhadap Ahlus Sunnah. Akhlak seorang Ahlus Sunnah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lainnya, hendaknya ya akhul Islam yang pertama, yaitu kita berusaha untuk at-ta'atuf wat-takatuf wat-tarahum, ya, saling menyayangi, saling membantu, saling menguatkan, saling tolong menolong. Jangan sampai sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah masalah saling apa ya akhul Islam, iya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang, saling mencari kesalahan, saling mencari kelemahan, dan yang lainnya. Karena ya akhul Islam, azanillah wa iyyakum, siapapun dia Ahlus Sunnah, kalau kita tahu dia berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti tidak lepas dari kesalahan. Siapa yang tidak pernah jatuh kepada kesalahan? Tidak ada. Hatta ulama besar, mereka jatuh kepada kesalahan, ya kan? Iya. Sebutkan oleh antum ulama yang besar yang antum kenal. Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Siapa? Baik. Kalau antum, wah saya kenal Imam Ahmad, saya kenal Imam Malik. Baik. Kalau antum mencari kesalahan Imam Malik pasti ketemu. Kalau antum mencari kesalahan Imam Ahmad pasti ketemu. Kenapa? Karena mereka manusia. Kalau mereka ulama yang besar saja, yang hafal ratusan ribu hadis, bisa jatuh kepada kesalahan, apalagi kita yang ternyata mungkin ilmu kita sangat jauh dibandingkan dengan ilmu mereka. Mungkin tidak sampai sekukunya kita, sekukunya mereka. Maka dari itulah yang akan Islam, azani Allah wa iyyakum, betapa pentingnya kita saling berkasih sayang di antara kita. Kasih sayang itu bukan berarti kita tidak saling mengingkari, tidak. Ya, kasih sayang itu bukan berarti kita diam dari kemungkaran, tidak. Tapi kasih sayang itu ya akhi, hakikatnya adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah apa? Ketika beliau menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, menjelaskan tentang hakikat kasih sayang, rahmah. Apa itu rahmat atau kasih sayang? Kata beliau, rahmat atau kasih sayang itu adalah yaitu muhawalatu isal al khair lil mar'u wa daf'u syarr anhum, yaitu usaha untuk menyampaikan kebaikan kepada orang yang kita sayangi dan berusaha untuk mencegah keburukan dari orang yang kita sayangi. Kalau antum sayang sama teman, bagaimana kasih sayang itu? Kita berusaha untuk bisa menyampaikan kebaikan kepada dia, dan kita berusaha untuk menolak keburukan dari dia. Kalau antum lakukan itu berarti antum sayang sama dia. Makanya dari itulah saudaraku sekalian, sayang harus dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Sebab kalau orang yang sayang sebatas dengan kebodohan, lebih banyak dominan perasaan dibandingkan daripada keilmuan. Makanya dari itulah ya akhwat Islam, ya, Allah sayang kepada hamba-hambanya, tidak? Sayang. Tapi bagaimana Allah menyayangi hambanya, Pak? Allah menurunkan perintah, menurunkan larangan, ya enggak? Allah mengutus para rasul, ya enggak? Bahkan terkadang Allah sayang kepada seorang hamba dengan cara menyusahkan si hamba. Allah sayang kepada Nabi Ayub, dikasih sakit 16 tahun. Bayangkan, 16 tahun Nabi Ayub sakit, sampai-sampai tidak ada yang bisa sabar terhadap Nabi Ayub kecuali istrinya. Nabi Yusuf, Allah sayang kepada Nabi Yusuf, tapi ternyata caranya bagaimana?
dipenjara di bawah tanah bertahun-tahun agar Allah selamatkan Nabi Yusuf dari fitnah para wanita. Terkadang Allah sayang kepada hambanya itu dengan cara nyusahin dia. Ya. Rasulullah sayang kepada umatnya, maka Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, maka beliau pun menyampaikan semua kebaikan. Beliau pun mengingatkan dari semua keburukan. Itulah yang akhlak Islam, hakikat daripada apa? Ya, kasih sayang. Masya Allah. Antum sayang sama teman antum. Ketika antum melihat teman antum jatuh kepada kesalahan, apa yang antum lakukan? Kalau antum sayang sama dia, berarti apa? Diamkan? Diamkan? Oh, diam. Diamkan atau ingkari? Kita ingkari, tapi dengan cara yang baik, yang lebih maslahat. Ya. Kalau kita melihat teman kita, ya Allah, teman saya ini Masya Allah, saya cinta dia karena Allah, tapi kok dia jatuh kepada kesalahan. Apa yang terbaik buat dia ya, untuk saya berikan sanksi atau ingatan. Kadang Pak, ada orang ketika kita ingatkan ngeyel, kasih hujah ngeyel, dikasih berbagai macam ngeyel. Wah, mungkin yang lebih maslahat saya nggak tegur dulu deh. Kalau ketemu nggak ditegur. Tujuannya bukan karena kita benci sama dia, tapi karena apa? Karena sayang supaya dia meninggalkan apa? Ya, penyimpangannya tersebut. Paham tidak? Terkadang harus kita lakukan itu demi dia supaya kembali kepada kebenaran. Bukan tujuan kita adalah untuk supaya dia semakin lari dari kebenaran. Iya. Kalau kita sayang sama saudara kita, Pak, kita akan merasa perih hati kita melihat teman kita jatuh kepada kesalahan. Sakit hati kita. Kenapa? Karena kita tidak rela dia jatuh kepada kesalahan. Kita sayang kepada dia, ya enggak? Tapi kalau antum tidak sayang, ketika antum mendengar teman antum jatuh kepada kesalahan, antum tepuk tangan. Ya. Sambil antum berkata, tuh kan, apa kata saya, dia itu orangnya begini. Seakan-akan antum merasa puas kalau dia jatuh kepada apa? Kesalahan. Bahkan menjadi alasan buat antum untuk semakin antum apa? Ya, mencaci maki dia dan memojokkan dia. Ini hakikatnya bukan kasih sayang. Karena kasih sayang itu artinya kita ingin memberikan kebaikan kepada dia dan menolak mudarat dari dia. Itulah kasih sayang. Ikhwata Islam azani Allah ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, kita sesama ahlu sunnah harus ada saling kasih sayang itu. Kata Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Rawahu Muslim. Perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, di dalam rahmat sesama mereka, itu seperti satu tubuh. Kalau sebagian tubuh merasa sakit, tubuh yang lainnya merasa sakit tidak, Pak? Hah? Kalau jempol antum kegencet pintu, yang teriak siapa? Jempolnya atau mulutnya? Mulutnya. Demikian pula kita. Kita dalam kasih sayang sama Ahlussunnah, sama kaum mukminin, ya, maka kita sayangi mereka. Yang jatuh kepada kesalahan, berusaha selamatkan dia, kembalikan dia kepada apa? Kebaikan. Ikhwata Islam azan ya Allah. Maka dari itu sayang itu Pak, sudah kita sebutkan tadi, usaha untuk memberikan kebaikan. Apa kebaikan yang bisa saya berikan kepada saudara saya ini? Kalau kita tahu saudara kita ini bodoh, berarti kita ajarin dong, kasih dia ilmu. Bagaimana caranya? Dengan akhlak, dengan lemah lembut,
bukan dengan bentak-bentakan Pak, bukan dengan melotot Pak, bukan. Ada seorang sahabat baru masuk Islam. Ya, kisahnya di film Muslim dalam Sahihnya. Kemudian karena dia baru masuk Islam, dia ikut sholat berjamaah. Kemudian di sampingnya rupanya ada yang bersin haji, lalu dia ucapkan alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Sahabat ini menjawab, yarhamukallah. Rupanya sahabat yang lain melotot ke dia. Maksudnya kamu ngapain? Ya, kok bicara dalam sholat? Sahabat ini baru masuk Islam lumrah, dia nggak tahu. Melihat sahabat yang melotot itu, ngomong lagi dia, kenapa kalian melototi aku? Sedang sholat. Setelah selesai sholat, apa kata sahabat ini? Demi Allah, tidak ada aku menemukan guru yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Wallahi ma syatamani. Demi Allah, beliau tidak mencaciku. Beliau hanya berkata kepadaku, inna hadhihi shalah la tasluhu bi syai'in min kalamin bashar. Salat ini tidak layak dimasuki oleh perkataan manusia. Subhanallah, demikianlah ya akhwat Islam. Rasulullah memberikan kepada kita contoh bagaimana mengajari orang jahil. Ternyata mengajari orang jahil itu Pak dengan kasih sayang, lembut. Kalau kita enggak melihat orang yang baru ngaji melotot karena dia ini kok jenggotnya dicukur, ini kok musbil. Akhirnya apa? Pas bapak lihat langsung dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kuku, ya, ujung kaki. Ketakutan lah dia Pak. Emangnya saya maling apa? Ya. Akhirnya apa? Lari dia dari kajian. Gara-gara siapa? Gara-gara antum. Akhirnya apa? Kita telah membantu setan untuk menyesatkan saudara kita. Kata Umar apa? La takun aunan lisyaitan ala idlali akhika. Jangan kamu menjadi pembantu-pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu. Jangan. Ya. Banyak diantara ikhwah itu begitu Pak, kurang kasih sayang terhadap orang yang jahil, yang bodoh, yang belum ngaji, atau yang yang antum lihat dia masih awam lah. Karena antum merasa jenggotnya masya Allah udah cukup 4000 hadis, ya. Celananya cingkrang masya Allah sampai pertengahan betis, batuknya hitam masya Allah, ya, sampai kapalan. Udah ngerasa, wih, wali Allah udah paling tinggi derajatnya. Pas ngelihat orang yang ini direcehkan. Seperti itu akidah dan akhlak Ahlussunnah. Justru kita memandang orang seperti itu dengan pandangan kasih sayang. Kita berpikir, dulu saya seperti dia bodoh. Sekarang alhamdulillah Allah ajarkan kepada saya ilmu. Bagaimana saya berpikir supaya dia seperti saya sekarang, bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itulah akhlak ya, sayang namanya. Makanya dari itulah saudara-saudaraku sekalian ya, kita sesama Ahlussunnah wal Jamaah hendaklah saling tarahum, saling apa? Saling menyayang, saling ta'atuf, saling tolong menolong, membantu, saling mengingatkan satu sama lainnya. Ya Pak ya. Ini yang pertama Pak. Akhlak sesama apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua Pak, sesama Ahlussunnah wal Jamaah hendaknya Pak pandai memberikan uzur dan alasan kepada orang lain, kepada orang sesama Ahlussunnah. Ya kalau kita tahu teman kita jatuh kepada kesalahan, berikan dulu uzur sampai 1000 uzur. Tahu nggak Mas al-uzur? Tahu nggak uzur apa? Uzur apa? Nggak tahu. Uzur apa Pak? Alasan, betul. Misal ya, kalau antum
mendapatkan dan melihat teman antum jatuh kepada kesalahan. Antum bergumam dulu dalam diri antum, mungkin dia punya alasan yang saya tidak tahu, mungkin begini dan begitu. Maka kalau kita melihat teman kita jatuh kepada kesalahan, jangan dulu kita langsung jurus tahdzir, Pak. Hati-hati si fulan, hati-hati. Jangan dulu. Iya. Tapi apa? Beri dulu apa? 1000 wudu. Beri 1000 wudu. Maka dari itulah ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan orang yang mudah memvonis dan mengeluarkan sesama ahlussunnah dari sunnah. Ingat, ahlussunnah itu bukan perusahaan milik Anda. Main pecat seenak Anda. Kalau Anda punya perusahaan, Anda pecat ya nggak masalah. Ahlussunnah bukan perusahaan milik Anda. Seenaknya si fulan bukan ahlussunnah, si fulan ahlussunnah. Alasan Anda apa? Si fulan ngaji ke ustadz saya, si fulan nggak ngaji ke ustadz saya. Oh berarti kalau nggak ngaji ke ustadz antum bukan ahlussunnah? Oh iya, saya bisa pastikan ini orang hizbi justru. Bener ini. Parameter seperti itu mana ada? Seakan-akan hanya ustadznya lah ahlussunnah, sementara ustadz lain bukan ahlussunnah. Maka dari itulah ya akhwat Islam, kalau ada si fulan ngaji, tidak ngaji ke ustadz antum, tapi ngaji ke ustadz lain yang sama ahlussunnah wal jamaah, jangan antum paksakan dia harus ngaji ke ustadz antum. Dan jangan antum jadikan ustadz antum sebagai parameter untuk memberikan wala dan barokah. Masalahnya ya akhi, di kalangan para penuntut ilmu itu, kalau sudah ngefans sama ustadz, itu seringkali fanatiknya kuat, Pak. Kenapa? Ngefans banget. Saya ngefans banget sama ustadz ini. Sehingga apapun yang diucapkan oleh ustadz itu seakan-akan kebenaran mutlak yang tidak boleh ditolak. Kalau sudah ngefanatik seperti itu, Pak, sampai kepada derajat wala dan baroknya buat ustadz itu. Tahu nggak wala dan barok? Tahu nggak, Pak? Wala itu loyalitas, barok itu berlepas diri, memusuhi. Pokoknya siapa yang memusuhi ustadz saya musuhi. Siapa yang mengkritik ustadz saya musuhi. Inilah Pak fenomena yang menakutkan. Kalau kita sudah ngefans sama seorang ustadz, harusnya kita harus mikir, pertama, ustadz saya bukan malaikat. Ya enggak? Karena dia manusia, berarti yang namanya manusia lepas dari kesalahan, maksum. Memang ustadz antum nabi, ya. Kalau antum mengatakan, oh ustadz saya nabi, murtad kan? Ya. Yang maksum, tahu nggak maksum, Pak? Maksum itu artinya terjaga dari kesalahan. Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Selain Rasulullah, siapapun dia, ulama manapun dia, manusia yang tidak lepas dari dan tidak terjaga dari kesalahan. Pahami ini baik-baik ya akhwat Islam azani Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau kita melihat saudara kita jatuh kepada kesalahan, berilah dulu 1000 wudu. Dan jangan sampai gara-gara kita dia semakin jauh dari kebenaran. Gara-gara kita dia semakin jauh apa? Dari kebenaran ya akhwat Islam azani Allah. Jadilah kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir bagaimana memberikan hidayah kepada manusia. Ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Walaupun tentunya ya akhi, masalah kapan seseorang disebut ahlussunnah, kapan bukan ahlussunnah, di sana ada duabitnya, batasan-batasan yang telah dibicarakan oleh para ulama ya dalam kitab-kitab mereka. Yang jelas inilah ya akhwat Islam, ini yang kedua. Jadi akhlak ahlussunnah wal jamaah, sesama ahlussunnah wal jamaah, hendaknya kita pintar memberikan alasan kepada saudara kita yang jatuh kepada kesalahan.
dengan mengatakan, oh mungkin dia punya alasan begini, oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Ya. Yang ketiga, ini kalau siang begini banyak yang matanya mulai merah, Pak. Itu tandanya lampunya udah 5 watt. Jadi saya mau ngambil perjanjian dari antum. Siapa yang ngantuk saya tunduk. Gimana? Setuju nggak? Hah? Benar? Semua setuju? Oke. Sesuai dengan persetujuan kita tadi, yang tidur saya tunjuk, saya tanya. Karena darurat nih siang hari soalnya ini. Habis makan kenyang udah tinggal, aduh, apalagi suara saya merdu nih Pak. Ya al-Islam azannya. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga, akhlak sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Berusaha kita mencintai saudara kita karena Allah dan membenci pun karena Allah. Cintailah dia karena Allah. Jangan sekali-kali mencintai dia karena uangnya, mencintai dia karena kedudukannya, mencintai dia karena kegantengannya. Itu bukan gaya kan? Mencintai dia karena imannya, ketakwaannya, kesolehannya. Berarti antum cinta dia karena Allah. Kalau antum mencintai dia, wah si fulan duitnya gede nih, kayak deketin hanya karena dia punya duit. Nanti antum belum mencintai dia karena Allah, tapi karena fulusnya, karena duitnya. Ya. Demikian pula kita benci kepada seseorang harus karena Allah. Harus. Artinya apa? Kita benci karena dia memaksiati Allah. Maka ini penting. Rasulullah SAW bersabda Bapak dalam hadis yang hasan, "Awthaqu nural iman al-hubbu fillah wal hubbu fillah." Sekuat-kuatnya tali iman itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sekuat-kuatnya tali iman. Ya. Coba kita selama ini mencintai seseorang karena apa? Ya. Banyak di antara kita cintanya Pak seringkali diikat oleh dunia. Diikat oleh apa? Dunia. Si fulan saya cinta dia karena dia satu organisasi saya. Si fulan saya suka sama dia karena dia satu yayasan dengan saya. Seperti ini bukan cinta karena Allah. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah quyudun hizbiyah, tali-tali hizbiyah, ikatan-ikatan apa? Hizbiyah. Gak benar seperti itu. Cintailah ya akhi saudara kita karena Allah, bencilah dia karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat ya akhi, akhlak kita sesama Ahlussunnah wal Jamaah apa ya akhi? Itu untuk senantiasa tanasuh, saling menasehati, saling mau berwasiat. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar di atas kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat tentang apa? Kebenaran, dan saling berwasiat tentang apa? Kesabaran. Penting Pak, saling menasihati. Ya. Cuma masalahnya di zaman sekarang ini siapa yang mau menerima nasihat? Di zaman sekarang ini jarang orang yang mau menerima nasihat Pak. Banyak di antara kita, saya katakan, pandai memberi nasihat. Kayak saya nih, tukang ceramah.
pandai ngasih nasihat, Pak. Tapi belum tentu saya bisa pandai menerima nasihat, belum tentu. Makanya saya tidak kagum sama orang yang pandai ngasih nasihat, Pak. Terlalu banyak di zaman sekarang. Saya kagum sama orang yang pandai menerima nasihat. Ketika dia dinasihati dan dia memang di atas kesalahan, dia mengakui dan berterima kasih. Syukron akhi, jazakallah khair, diingetin. Alhamdulillah antum ingetin saya. Imam Az-Zahabi ya, di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ma'arafallah man ahabba syuhrah. Orang yang masih menyukai ketenaran belum dia mengenal Allah. Jadi orang yang masih menyukai ketenaran itu ya belum mengenal Allah. Apa kata Imam Az-Zahabi komentari perkataan Ibrahim bin Adham ini? Alamatul mukhlis, tanda orang yang ikhlas, annahu idza iba ala fi'li, bahwa kalau dia diingatkan kesalahannya, lam yusirra wa lam yuharrid, tidak ngeyel dan tidak merasa panas hatinya ketika diingatkan. Lihat, Pak. Tanda orang ikhlas itu apa? Kalau diingatkan apa? Tidak ngeyel dan tidak merasa panas hati. Bal iktarafa wa yaqul, bahkan dia mengakui bahwa itu kesalahannya dan mengatakan rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Ini tanda orang tawadhu. Ini tanda orang ikhlas. Mudah menerima kritikan dari orang lain. Mudah menerima nasihat dari orang lain. Kalau nasihat dan kalau kita dikritik, kalau ada orang mengkritik kita, Bang, kalau dan kita ternyata salah, lalu kita egonya naik, kurang ngajar. Siapa dia? Saya kan dokter. Dia baru LC, lucu lagi, decep. Misalnya gitu kan, merasa diri antum lebih. Ini berarti antum punya sifat iblis. Ya nggak? Iblis itu merasa dirinya lebih baik. Dia bangga dengan kelebihannya. Ya. Tapi orang yang tawadhu, orang yang ikhlas itu, kalau diingatkan kesalahannya dia, masya Allah, alhamdulillah ya akhi, jazakallah khair. Antum ingatkan saya, kalau enggak saya masuk neraka ini. Ibnu Qudamah dalam kitab beliau yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan apa? Kana ahabbu ila salaf man ya'idhuhum wa yubassiruhum ala akhta'ihim aw kama qala. Adalah orang yang paling dicintai oleh orang salaf terdahulu itu yang mengingatkan kesalahan mereka. Adapun sekarang kata Ibnu Qudamah, orang yang paling kita tidak sukai adalah yang mengingatkan kesalahan kita. Ya enggak, Pak? Ya. Zaman sekarang ini beda dengan zaman salafus saleh. Zaman salafus saleh itu kalau ada orang yang mengingatkan kesalahan dia suka banget. Kalau kita sekarang kalau ada yang mengatakan kesalahan kita, musuh. Ya kan? Sering seperti itu. Ya. Padahal kalau dia kritikannya bagus, membangun, dan kita juga memang salah, apa sih susahnya, Pak, untuk menerima kebenaran? Lebih baik kita merujuk kebenaran daripada ngeyel di atas kebatilan. Iya. Memang sih kebenaran itu berat. Makanya kata para ulama apa? Al-haqqu tsaqil. Kebenaran itu apa? Kebenaran apa, Pak? Ini yang di belakangnya nih, Bapak ini. Kebenaran apa, Pak? Kebenaran itu kebenaran. Kebenaran itu berat, Pak. Ya enggak, Pak? Berat. Menerima kebenaran orang yang menyampaikan kepada kita butuh ketawaduannya. Kalau kita salah,
lalu ada orang yang menasihati kita dan kita salah, untuk menerima nasihat itu berat tidak Pak? Berat, kecuali orang yang ikhlas. Ketika kita tahu kebenaran, untuk mengamalkan kebenaran itu berat tidak Pak? Berat. Bahkan untuk mendengarkan kebenaran pun berat. Apalagi kalau udah siang begini. Iya. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian ya, saya melihat orang yang mudah diingatkan, ketika dia salah diingatkan berterima kasih, masya Allah. Saya iri sama dia. Masya Allah dia ya, diingatkan malah berkata syukron akhi jazakallah khair, diingatin. Ya, ini yang saya butuhkan. Karena di zaman sekarang udah jarang Pak yang keginian nih, udah jarang. Ya. Nah ini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi saling menasihati, saling mengingatkan, ya, dan berusaha untuk menerima nasihat dari teman kita dengan hati yang legowo, hati yang apa? Ya, terbuka lebar. Ikhwati Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi ini yang keberapa Pak? Yang keempat. Yang keempat itu apa? Saling menasihati di antara kita. Iya. Iya. Walaupun tentunya sudah saya sebutkan tadi Pak, saling menasihati tetap harus dengan akhlak yang baik. Lemah lembut. Iya. Sesama Ahlussunnah itu harus lemah lembut, Pak. Harus apa? Lemah lembut dalam menasihati, harus. Kalau kita saja terhadap orang non muslim bahkan bukan kepada sesama selain Ahlussunnah, bahkan selain agama kita non muslim, itu tetap dianjurkan kita untuk apa? Berlemah lembut. Ya. Dalilnya mana? Ada nggak dalil yang menunjukkan bahwa kita kepada non muslim pun tetap harus lemah lembut? Banyak. Di antaranya Allah berfirman pada Nabi Musa. Apa kata Allah dalam surat Thaha? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu taghut, sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah, mudah-mudahan dia ingat atau takut. Sekali berFir'aun, Pak. Tahu Fir'aun siapa? Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, tidak Pak? Sekali berFir'aun, Pak. Nabi Musa disuruh menasihati Fir'aun dengan lemah lembut. Itu kafir, jelas-jelas kafir, bahkan menyiksa kaum muslimin, Banu Israel, anak-anaknya dibunuhi. Ternyata Allah perintahkan Nabi Musa untuk menasihati Fir'aun dengan lemah lembut. Bagaimana kepada sesama muslim? Bagaimana kepada sesama Ahlussunnah wal Jamaah? Lembutlah kita ya akal Islam azani Allah ya. Ya. Sikap lemah lembut ini di zaman ini sudah mulai hilang. Ya. Seringkali kita berkata kasar. Ucapan-ucapan kita tidak mengenakan hati, nyelekit dan yang lainnya. Sangat tidak baik ya akal Islam azani Allah ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Jadi yang keempat apa Pak? Saling memberikan nasihat. Yang kelima, akhlak sesama Ahlussunnah wal Jamaah yang akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Apa itu ya akal Islam azani Allah wa iyyakum? Yaitu berkata baik. Berkata baik pentingnya. Ya.
Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita akhlak seperti ini. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Ucapkan kata-kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amalanmu. Artinya, orang yang selalu menjaga lisannya dan berusaha berkata baik, Allah akan perbaiki amalannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosanya. Maka dari itulah penting sekali, akhi. Ya. Maka ucapkan kata-kata yang baik, akhi. Ucapkan kata-kata apa? Yang baik. Ketika menegur, ucapan kata yang baik. Rasulullah mengirim surat ke Heraklius. Tahu Heraklius? Raja mana itu? Heraklius itu raja Romawi apa raja Persia, Pak? Hah? Romawi. Apa isi suratnya Rasulullah kepada Heraklius? Ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi, Heraklius. Lihat, Pak, Heraklius ini notabene bukan muslim, kafir. Tapi Rasulullah tetap memanggil dia apa? Pembesar Romawi. Maka dari itu ya akhi, ya, ucapkan kata-kata yang baik kepada sesama muslim, sesama ahlussunnah apalagi. Dengan kata-kata yang enak, yang baik, yang bagus, yang membuat dia itu senang. Jangan memberikan gelar-gelar yang tidak baik, ya, kepada teman-teman kita yang kita anggap salah. Berapa banyak di zaman sekarang begitu, Pak. Kalau kita sudah benci sama orang, kita kasih dia gelar macam-macam. Apa itu? Centeng pasar itu, tukang kepruk itu. Ya, tak benar ya, akal Islam azan ya Allah ya. Pernah suatu ketika, ya akal Islam azan ya Allah yakum, Rasulullah SAW bersama dengan Aisyah lewat Yahudi. Apa kata orang Yahudi itu? Assalamualaikum, kematian atasmu. Apa kata Rasulullah? Wa'alaik. Lewat lagi yang kedua, Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Wa'alaik. Lewat lagi yang ketiga, Assalamualaikum. Apa kata Rasulullah? Wa'alaik. Rupanya Aisyah nggak sabaran, Pak. Apa kata Aisyah? Wa'alaikumussalam wal la'na ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, hai anak-anak kera dan babi. Bayangkan, Aisyah marah. Dan siapa sih nggak marah? Rasulullah didoakan keburukan seperti itu. Semua muslim pasti marah, ya nggak, Pak? Tapi lihat Aisyah radhiyallahu anha bagaimana bersikap. Dan ternyata bagaimana Rasulullah SAW menyalahkan Aisyah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Aisyah, nggak boleh begitu Aisyah. Apa kata Aisyah, ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar ucapan mereka? Aku mendengar dan aku sudah menjawabnya. Artinya perbuatan kamu, hai Aisyah, berlebihan, nggak bagus seperti itu. Lihat, di dalam rangka menjawab ya keburukan non muslim Yahudi bahkan ini, Pak, tetap harus dengan ucapan yang setimpal, yang baik. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, ini ya akhi, ya. Nah, seperti inilah ya akhi, ucapan yang baik itu penting sekali. Di Facebook antum kalau komentar jangan bikin kesel, Pak. Kita kan seringnya kalau komentar tuh bikin kesel, Pak. Karena kita lagi kesel, pengen ngeselin orang itu. Akhirnya apa? Ucapannya nyakitin hati.
Yang ada akhirnya kebun binatang yang keluar. Allah. Maka kalau sudah seperti itu, bahkan terkadang ya musuh-musuh dakwah itu seringkali mengucapkan kata-kata yang nggak enak di hati. Jangan terpancing. Tetaplah kita berucap dengan ucapan yang baik. Ya. Makanya kata-kata ini waqulu qaulan sadida, ucapkanlah kata-kata yang baik. Itu harus kita jadikan patokan dalam hidup kita. Kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita, apalagi kepada pemimpin kita. Apalagi kepada siapa? Pemimpin kita. Harus lebih lembut lagi ya Islam azan ya Allah. Iya. Nah ini akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Jadi ucapkan kata-kata yang baik.